Inilah 30 hari bersuara ala podcast Kepo Buku bersama Rani, Toto, dan Steven. Selamat mendengarkan. Halo, giliran gua lagi, Rane Hafid di Kepo Buku edisi 30 hari bersuara. Buat yang baru dengerin di episode ini lagi, setelah sekian lama gak dengerin Kepo Buku, 30 hari bersuara itu teman-teman adalah challenge dari komunitas The Podcasters Indonesia untuk upload satu episode podcast setiap hari selama 1 bulan di bulan Desember dengan satu kata kunci setiap hari yang sudah disiapin oleh teman-teman panitia dari The Podcasters Indonesia. Ini komunitas podcast yang terbesar dan teraktif di Indonesia saat ini. Asik. Dan Kepo Buku lagi ikutan challenge ini tentu dengan tema buku. Jadi lu bisa ikutin dari hari pertama, coba dimundurin ke belakang atau gulung ke bawah. Kita mulai dari hari pertama. Seru-seru ceritanya. Oke, dan kata kunci hari ini yang sudah disiapkan oleh panitia adalah kecewa. Dan ini cerita gua. Salah satu dari segelintir buku yang paling berharga menurut gue dan gue simpan baik-baik adalah The Alchemist karya Paulo Coelho. Bukan saja novelnya, tapi juga grafik novelnya alias komiknya yang kebetulan adalah pemberian sahabat baikku Mas Toto, teman co-host di Kepo Buku. Sedap. Makasih ya Tok. Baik banget emang Toto. Padahal sih dia ngasih ke gue karena dia gak suka sama grafik novel dan udah kadung beli. Sebagai penggemar berat di Alchemist teman-teman, tentu ketika ada grafik novelnya dan dapat gratis pula, ya tentu gue seneng banget. Tapi sekaligus juga gue kecewa. Loh kok kecewa? Udah gratis juga masih aja kecewa. Gini. Menurut gue ada buku yang memang udah deh cukup jadi buku aja. Nggak usah jadi visual, nggak usah jadi komik apalagi jadi film. Ngomong-ngomong udah tahu kan The Alchemist itu mau jadi film. Produsernya itu Will Smith. Dan ini udah diumumin dari bulan Juni lalu, pertengahan tahun ini. Tapi sampai sekarang masih coming soon aja statusnya. Nggak jelas kapan akan keluar. Anyway, balik ke komiknya. Yaitu tadi, buku sedalam The Alchemist ini menurut gua kurang pas dijadiin komik karena tiap orang punya imajinasi yang berbeda-beda ketika membaca buku ini dan belum tentu cocok ketika dijadiin visual. Bukan cuma soal imajinasi ya, tapi juga soal pemahaman. Karena belum tentu apa yang kita pahami dan persepsikan dari buku ini bakal kita dapat ketika dia udah jadi versi visual. Jangan salah, The Alchemist versi grafik novel ini bagus banget. Sebagai penggemar komik gue suka banget dengan teknik gambarnya, terutama yang full color dan juga goresan-goresan gambar si ilustratornya. Jadi Tok, jangan diminta balik ya. Gue suka. Tapi ada bagian-bagian yang bikin gue kecewa. Misalnya penggambaran suasananya. Ya karena itu tadi, baca novelnya kan membuat kita punya imajinasi sendiri. Misalnya tentang negeri-negeri yang dikunjungi oleh si Santiago, si tokoh utamanya gitu. Itu ada gitu. Dan ini nggak sesuai dengan gambaran gue. Gue pikir sih begitu. Dan salah satu yang bikin gue kecewa, dan ini kecewa berat, adalah bagaimana tokoh Fatima digambarkan di versi komiknya. Jadi Fatima ini, buat yang belum baca The Alchemist, Fatima ini adalah wanita yang ditemui Santiago, tokoh utama ketika dia sedang berkelana dan mampir di sebuah oasis. Nah, Fatima ini buat gue gambaran perempuan gurun yang sempurna, sopan, keras, pintar, dan pandangan matanya itu yang tegas dari balik cadarnya. Tapi di komik itu digambarin sebagai perempuan yang agak genit dan pakaiannya udah ngalahin model-model di America's Next Top Model dengan paha mulus yang terbuka kemana-mana gitu. Asli rusak imajinasi gue. Dan asli gue kecewa. Sama sih sama tokoh Santiago-nya juga kurang pas sih digambarinnya. Karena menurut gue terlalu bule. Mungkin karena yang gambar juga bule kali ya. Ya nggak tahu lah. Tiap orang kan bebas punya gambaran masing-masing. Anyway, ya tetap gue memang baca grafik novel dari The Alchemist ini karena gue udah tahu jalan cerita lengkapnya. Dan kalau lo memutuskan untuk baca, ya santai aja, nikmatin aja. Tapi jangan lupa baca bukunya, baca versi novelnya. Atau baca dulu bukunya, baru baca komiknya. Dan nanti mungkin bisa nonton filmnya. Kalau udah rilis, dan kalau memang jadi rilis. Biar gak kecewa, gitu menurut gue sih. Ngomong-ngomong, soal buku yang jadi film, ada lagi nih satu nih, dan ini asli gue kecewa berat nontonnya. Udah gak pakai agak lagi, ini gue kecewa banget. Kenapa?
bayangan gue tentang tokoh-tokohnya itu bubar semua ketika lihat filmnya, yaitu film Supernova, Ksatria, Putri, dan Bintang Jatuh. Ini bagian pertama dari rangkaian serial-serial Supernova ya. Dan yang buat gue kecewa itu terutama karena gue ngelihat penggambaran 3 tokohnya. Yang pertama adalah pasangan gay Ruben dan Dimas yang diperanin sama Arifin Putra dan Hamish Daud. Yang buat gue di film itu nggak ada cocok-cocoknya, bubar semuanya bayangan gue ketika gue baca novelnya. Soalnya kedua tokoh gay ini digambarin tuh cerdas gitu, tapi di film itu buat gue jadi hilang dan asli jadi nggak menarik. Dan salah satu yang mengecewakan adalah ketika Ruben dan Dimas itu ngobrol tentang segala macam hal, teori-teori fisika kuantum, kimia dan lain sebagainya, itu ketika dituangin ke film itu, aduh, dialognya nggak dapat banget gitu loh. Jadi terlalu sederhana menurut gue. Ya mungkin emang cuma bisa dipahamin di bacaannya aja kali ya. Itu pun gue harus mengulang-ulang untuk memahaminya. Salah satu yang paling gue suka adalah tentang beberapa teori-teori fisika kuantum yang memang sempat menarik perhatian gue. Emang Dewi Lestari itu jenius banget. Dan yang paling bikin gue kecewa adalah sosok Diva yang menurut gue sentral banget di novelnya Mbak Di yang satu ini. Di versi filmnya, Diva itu jadi, aduh gimana ya, kesan misteriusnya tuh hilang. Ya cakep sih, tapi nggak Diva itu kan digambarkan tuh misterius, cantik memang, misterius, jenius gitu loh. Itu hilang semuanya gitu loh. Dan aduh gimana ya, minta maaf dulu nih kepada Mbak Paula Verhoeven. Jangan diaduin ke Mas Baim Wong ya, ntar gue gak dapat 500 juta lagi dari Mas Baim Wong. Nggak, bercanda. Tapi ya minta maaf, buat gue nggak cocok banget. With all due respect, buat gue nggak cocok banget. Dan satu lagi, dialog-dialog di film itu kok buat gue kaku abis. Asli kaku abis. Ini kayak pemerannya tuh baca skripnya tuh memang dibaca per baris atau gimana kali ya, per kata kali ya. Nggak tahu deh. Tapi ya gitulah, overall buat gue ketika pertama kali denger rangkaian pertama dari novel Supernova ini mau jadi film, kesan pertama gue langsung begini, emang bisa? Ini jelimet banget loh novel ini. Gimana bisa nuangin semuanya ke satu film berdurasi yang mungkin cuma kurang dari 2 jam? Emang bisa? Ya kalau Mbak Lela Khudori di salah satu reviewnya pernah bilang, novel ini nggak mudah diadaptasi jadi film. Itu kata Mbak Lela. Kalau gue bilangnya nggak mungkin. Terlalu ribet buat dijadiin film. Ya mungkin kalau diadaptasi diambil bagian-bagian tertentu ya mungkin bisa. Tapi kan beda jadinya gitu loh. Gue nangkap kesan film ini lebih menonjolkan kisah percintaannya aja. Padahal novel ini aslinya jauh lebih dari itu. Supernova, Ksatria, Putri, dan Bintang Jatuh adalah salah satu buku yang masuk dalam daftar buku gue yang paling berharga yang akan gue simpen sampai kapanpun. Bahwa gue pernah nonton filmnya, ya sekali aja cukup lah. Sekali aja. Tapi kalau lo mau nonton ya coba aja. Di Netflix masih ada kok. Silahkan dicari. Supernova, _2, Ksatria, Putri, dan Bintang Jatuh. Coba aja tonton, siapa tahu suka, siapa tahu gue salah. Karena memang ya ini cuma pendapat gue yang pastinya subjektif. So don't take my word for it. Kalau lo mau nonton, tapi juga jangan lupa baca bukunya. Udah gitu aja, Kepo Buku edisi 30 hari bersuara kali ini. Nggak terasa udah masuk hari ke-22, udah lewat setengah bulan. Dan apakah Kepo Buku akan berhasil konsisten sampai di hari ke-31 deh tepatnya ya. Desember kan 31. Apakah bisa? Pemirsa, mari kita saksikan. Besok adalah hari ke-23, sorry. Besok tuh hari ke-23 dan kata kuncinya adalah persinggahan. Ini kata kunci yang menarik juga dan menantang. Setiap kata kunci itu selalu menantang. Dan siapa yang akan ngebawain besok? Kita tungguin aja. Kita tungguin. Yang namanya Kepo Buku itu kadang-kadang lebih sering nggak direncanain. Tiba-tiba aja langsung jadi. Oke deh ya. Rane Hafid pamit. Assalamualaikum. 30 hari bersuara adalah gagasan dari komunitas The Podcaster Indonesia. Saya Tante Google. Sampai ketemu di episode besok. Permisi cuy.